sekarang sudah melewati operasi pertama. Nah, sebenarnya yang ditakutkan kemarin itu, Kang Andi itu diangkat bola matanya dan kebutaan permanen karena diagnosa dokter pertama itu begitu. Nah, cuman setelah melalui proses operasi yang pertama, alhamdulillah sebenarnya bola matanya masih bisa diselamatkan. Nah, cuman memang butuh doa yang sangat kuat supaya Kang Andi bisa melihat lagi. Cuman apakah selesai sampai di situ? Kan belum, Kang. Belum betul. Tingkat kemiskinan masih tinggi, kemudian juga pembangunan transportasi umum sih saya pikir. Nah, itu yang paling saya pikir gubernur dan wali kota dan bupati itu harus punya komitmen penuh terhadap Bersama ya. transportasi umum. Itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk teman-teman parpol, saya pikir parpol itu harus berani. Saya ulang yang tadi, parpol harus berani memutus mata rantai demi peningkatan kesadaran politik masyarakat. Politik bukan makanan partai politik saja. Isinya akan otakmu ragam, info selalu baru, aktual, futuristik dan terkini dari lokal hingga global semua ada di sini. Di sini media siber kita selalu aktual penuh cerita. Visioner jujur independen, di sini pilihan yang keren. Pemirsa, berjumpa lagi dengan Visi.News. Pada edisi kali ini, Visi Talk akan menghadirkan pembahasan mengenai hal yang sedang hangat belakangan ini, yaitu putusan MK yang memberikan ruang ambang batas pencalonan kepala daerah dari semula dibatasi menurut Undang-Undang Pilkada sebanyak 20% kursi parlemen dan 25% kursi non-parlemen. Putusan MK ini memberikan ruang yang lebih luas. Termasuk partai non-parlemen bisa memberikan dukungan untuk pasangan kepala daerah, baik untuk gubernur maupun untuk bupati dan wali kota. Visi Talk seperti biasa hadir di tengah-tengah kesibukan Anda sekalian bersama saya, Aib S. Abdullah. Untuk membahas ini, kita akan menghadirkan akademisi, dekan dari Perguruan Tinggi Universitas Balai Bandung, yang kemarin agak heboh ya, karena salah seorang mahasiswanya menjadi korban setelah adanya demo besar yang marak hampir di setiap kabupaten kota menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang akan menganulir putusan MK nomor 60 dan 70 itu. Siang ini sudah hadir di redaksi Visi.News anak muda, akademisi, sudah menerbitkan 5 buku, 25 jurnal internasional. Namanya Randy Adiwilaga ya. Beliau dekan di Universitas Balai Bandung. Assalamualaikum, selamat siang Kang Randy. Waalaikumsalam. Damang. Alhamdulillah, terima kasih undangannya, Kang. Terima kasih Kang Randy sudah bisa hadir di redaksi kami di Visi.News. Ini nama belakangnya Adiwilaga ya. Betul. Adiwilaga itu mungkin ada klan Adiwilaga atau gimana ya Kang Randy? Enggak resmi-resmi amat, Kang, enggak kayak Hamengkubuwono. Iya, kebetulan aja ya. Kebetulan aja, betul ya. bukan siapa-siapa. Nah, Kang Randy ini sejak tahun 2021 ya atau Apa, Kang? 2017 di dekan Uniba itu. Kalau jadi dekan saya baru 2021. 2021 Tapi kalau ya. mengajar memang udah dari 2016. Oh, di Uniba ya. Sudah hampir 8 tahun. Betul. S1-nya dari Unpad ya kalau nggak salah ya. Kemudian pemerintah. betul, S2-nya dari UGM. Kang Randy gimana kabar terakhir daripada Andi Andriana ini, Kang? Soalnya nih heboh nih kemarin Iya. ya. Nah, alhamdulillah Kang Aib, teman-teman, Kang Andi, berkat doa teman-teman juga, sekarang sudah melewati operasi pertama. Nah, sebenarnya yang ditakutkan kemarin itu, Kang Andi itu diangkat bola matanya dan kebutaan permanen karena diagnosa dokter pertama itu begitu.
Nah, cuman setelah melalui proses operasi yang pertama, alhamdulillah sebenarnya bola matanya masih bisa diselamatkan. Nah, cuman memang butuh doa yang sangat kuat supaya Kang Andi bisa melihat lagi karena memang itu lemparannya katanya cukup keras ke bola mata. Jadi ya mata kena batu ya gimana, kita aja kadang kalau sakit mata kan Kang aduh perih Udah bukan iya main ya, gitu, apalagi kena batu ya. Iya. Jadi kondisi sekarang lagi bed rest dan tunggu analisa berikutnya dari dokter. Semoga aja nggak ada operasi kedua. Mohon doanya aja dari teman-teman untuk Kang Andi. Iya. Ya semoga ya kita doakan juga Ya. Kang Andi ini yang mahasiswanya Kang Randy ini bisa diselamatkan lah, bisa kembali beraktivitas, kembali bisa ke kampusnya lagi. Amin. Kang Randy, Ya. ini kemarin luar biasa ya kejadiannya itu ya. Mungkin Kang Randy bisa melihat dari sudut pandang Kang Randy sebagai akademisi. Ini apa sih bisa sampai seperti itu ya? Ruang demokrasi sudah terbuka ditutup lagi. Ada kesan seperti itu sehingga mengundang reaksi dari masyarakat banyak. Mungkin Kang Randy melihatnya seperti apa? Saya melihat begini Kang Aep. Sebenarnya ini titik akumulasi. Akumulasi dari keresahan masyarakat terkait bagaimana saya sih berpikir pemerintah kita melihat rakyat itu kayaknya masa bodoh dengan apapun yang kita lakukan. Atau paling kasar, pemerintah itu jangan-jangan menganggap bodoh masyarakat gitu. Nah, padahal di lapangan, mungkin memang di masyarakat terluar ibu kota, mungkin ada yang sibuk dengan hal-hal domestik, kemudian sibuk dengan hal-hal yang ya elementer dan mendasar lah. Cuman di sisi lain, yang punya spare waktu untuk memikirkan hal-hal politis seperti ini kan banyak juga. Nah ini yang diremehkan oleh pemerintah, bahwa nyatanya dengan manuver perubahan konstitusi yang terus-terusan pasca pilpres, ya apa-apa juga kalau terus-terusan dihantam kan lapuk juga. Nah itulah kesabaran masyarakat sekarang, saya melihatnya seperti itu Kang. Jadi sepertinya kesabaran masyarakat mulai lapuk, prosesnya cepat, akumulasi momentumnya pas, ya pada akhirnya terjadi seperti ini. Kalau saya melihatnya seperti itu. Nah ditambah dari perspektif konstitusi pun, urgensitas dari perubahan atau putusan MK untuk tidak dipedulikan nih, dari berbagai aspek pun saya pikir lemah. Mau dari aspek sosiologis, mau dari aspek yuridis, ini sebenarnya nggak penting-penting amat lah dibandingkan rancangan undang-undang lain yang saya rasa lebih penting, seperti perampasan aset, kemudian juga bagaimana masyarakat takut akan difungsi ABRI, gitu. Kemudian bagaimana juga MK yang juga nanti ada rancangan undang-undang baru di mana MK nanti bisa dikontrol oleh eksekutif. Kan ini kalau dari teori pembagian kekuasaan aja udah ngaco, masa eksekutif di atas yudikatif dan legislatif secara praktik. Nah, artinya ya masyarakat kita pintar lah. Masyarakat kita bisa menganalisa, dan untungnya sebenarnya di awal saya cukup skeptis dengan gerakan mahasiswa, karena gerakan mahasiswa ini kan abang-abangannya udah di legislatif kan. Jadi betul. Kan ikut abang aja baiknya gimana, ikut abang dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah kaget saya lihat gerakan mahasiswa bisa sebesar sekarang, luar biasa. Besar dan masif ya. Masif sekali kan, betul. Kang Randy, tadi memang ada kesan di sebagian masyarakat seperti itu ya. Jadi sepertinya ini masyarakat itu udah di gimana ikut aja gitu ya. Nah dari kejadian kemarin itu ya kita melihat begini Kang Randy ya, apakah ini sengaja ya untuk memberikan kesan bahwa pemerintahan Prabowo ke depan itu ya tidak ada terkesan otoriter atau militerisme? Karena apa? Karena begitu terjadinya demo yang begitu besar itu yang di depan itu ternyata Sufmi Dasko ya sebagai wakil ketua DPR RI ya dari Gerindra, juga wakil ketua Komisi 3 ya Habibur Rahman. Ya, itu yang paling depan kan yang mengambil resiko itu. Betul. Dan yang mengumumkan bahwa revisi ini dibatalkan. Betul. Gitu ya. Nah, ini kan mengesankan bahwa Gerindra itu ternyata yang paling depan gitu ya untuk membatalkan itu ya. Gimana Kang Randy melihatnya? Ya semua kemungkinan bisa terjadi Kang. Cuman ya semua politisi pasti punya manuver dan trik yang luwes. Nah saya lihat Gerindra ini bermain cantik dalam momentum kemarin dan berhasil memanfaatkan momentum, walaupun mahasiswa juga menyikapinya nggak antusias banget gitu.
Karena kecurigaan itu masih ada, Kang. Betul, Pasca betul. Omnibus Law, ya kan? Omnibus Law Iya, kemarin takutnya itu kan, malam-malam ya. malam ketok palu, disahkan orang lagi pada tidur, subuh-subuh udah lihat berita. Nah, makanya karena adanya titik tolak tersebut, kecurigaan masyarakat, mahasiswa khususnya itu masih ada. Nah, artinya saya pikir oke, itu menjadi tanda bahwa Gerindra itu mencoba bermain. Tapi apakah impact-nya besar untuk kasarnya bukan elektabilitas ya, apa ya? Nama baik Gerindra saya pikir masih kurang berpengaruh untuk itu. Tapi bisa jadi jika hal tersebut mengingat kan pengusul gugatan ke MK itu kan dari Partai Iya, Gelora betul. Gelora sama Partai Buruh ya. dan Partai Buruh juga, Partai Buruh dekat dengan Anies, sedangkan Gelora itu Fahri Hamzah kita tahu sendiri dengan Prabowo dekatnya bukan main. Saya pikir kemungkinan dari yang disampaikan Kang Aep tersebut kemungkinan besar juga Bisa aja ya, dipertimbangkan. Semua bisa terjadi dalam politik. Semua bisa terjadi ya. Jadi ini sih jadi apa ya? Memang jadi pertanyaan itu siapa ini yang melakukan test the water-nya itu ya? Karena Jokowi juga berkepentingan untuk Kaisangnya ya supaya bisa menganulir putusan MK nomor 23P ya. Juga undang-undang pilkada. Prabowo juga kelihatannya ada juga ya kepentingan untuk supaya tidak terkesan otoriter dan militarisme gitu ya. Terlalu ke sana ya. Gitu kan. Lumayan bandel gitu kalau saya kan ke Jokowi ini rada ngelawan sedikit. Ya, Makanya betul. ya ini dari kacamata politik aja kan ya. Jokowi ngelihat Gerindra rada bandel ya otomatis dia geser dong kendaraan baru yang lebih gede tapi bisa diotak-atik mana nih, makanya Golkar ya, betul. Jadi ya Jokowi juga kelihatan memasang beberapa beberapa kekuatan ya untuk menyeimbang mungkin ya, untuk penyeimbang nanti ya. Jadi anggapan masyarakat Jokowi pelanga-pelongo kayaknya udah patah sekarang. Kita harus sadar bahwa di belakang Jokowi juga ada Pak Rektor UGM dulu, Pak Pratikno, dosen saya juga, itu kan luar biasa. Betul. Dan itu selalu yang jadi informasinya itu. Kang, memang kan sempat itu ada pertanyaan dari wartawan ke Pak Jokowi ini. Pak Jokowi ini orang yang sederhana. Terus jawab Jokowi, masa orang yang sederhana bisa menjadi wali kota 2 kali, bisa menjadi gubernur 1 kali, bisa menjadi presiden 2 periode gitu ya. Betul. Jadi memang Pak Jokowi ini kelihatannya bukan hanya, jadi dia kelihatannya sudah punya konsep besar mungkin ya di dalam pemerintahan Prabowo ke depan itu ya. Gitu. Kang. Ya. Kita ingin tahu ya. Nah, ini setelah akhirnya kan kembali nih ya, kalau kita lihat opini dari Dewan, kemudian dari KPU sendiri ya. Bahkan kalau tidak salah KPU itu Senin juga mengundang komisi, kemudian dari Badan Legislasi, dari Komisi 2 juga ada. Tadi saya kebetulan menerima salinan undangannya ya dari KPU maupun dari Komisi 2 sendiri. Apakah masih memungkinkan misalnya Kang ya dalam jangka waktu yang tinggal seminggu lagi pendaftaran, ini masih misalnya ada upaya untuk mengutak-atik supaya putusan MK nomor 6070 ini tetap dibatalkan itu Kang? Kalau persepsi Kang seperti apa? Kalau saya melihatnya nggak ada yang nggak mungkin Kang buat kalau lihat dari manuver pemerintah sekarang, saya pikir nggak ada yang nggak mungkin gitu. Walaupun secara legal formalnya keputusan MK mengikat dan tidak ada ruang untuk pembahasan lanjutan, namun pemerintah sekarang kan belajar dari masalah-masalah kemarin, mereka bikin apa aja, bikin ala-ala gimana aja supaya apa yang dipengen itu terjadi. Salah satu contohnya itu kan yang kemarin aja kita masih seger Pilpres kemarin, padahal sudah jelas MK menetapkan bahwa putusan MK yang memutuskan tentang Wapres itu bermasalah, tapi tetap dijalankan. Formalitasnya sang paman dipecat. Tapi kan udah masuk lagi. Tapi masuk lagi. Nah itu dia masalahnya Kang. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ya. Tidak ada yang tidak mungkin dari pemerintahan sekarang saya pikir, dan dengan nafsu kuasanya yang sangat stabil dan panjang, saya pikir banyak kemungkinan bahwa sisa waktu ini bisa terjadi apa saja. Karena ngelihat DPR sekarang kayak nggak kenal waktu untuk bermanuver, tengah malam aja bisa. Nah, gitu. Nggak ada batas waktu kerja ya sekarang untuk hal kayak gini mah gitu. Iya. Saya pikir
masih mungkin ya, Masih masih mungkin Kang, saja. masih mungkin kalau Berarti para pegiat demokrasi ini memang harus tetap siaga ya. siaga, harus waspada kita Harus semua. waspadalah, waspadalah. Betul. Iya, iya. Nah, sekarang artinya kan sekarang ada dari KPU ya sampai menyampaikan akhirnya KPU itu mau mengambil putusan MK nomor 70 kan ya untuk pelaksanaan dari Pilkada 2024 ini. Terus nanti kalau misalnya tiba-tiba udah pendaftaran atau misalnya mau pendaftaran ini udah siap, kan rata-rata itu butuh waktu juga untuk menyiapkan pasangan, dukungan segala macam. Begitu udah fix misalnya dukungan mau daftar rubah lagi. Khawatir kayak gitu. Dan Itu sebaiknya gimana tuh untuk partai sendiri? pasti setiap partai saya pikir nggak mungkin mendadak dalam mempersiapkan apapun. Mereka orang-orang politik lah, pasti dia Oh iya ya. bikin plan tuh nggak cuma sampai B kan, C, D, E pun mereka bikin. Bahkan saya pikir semua partai yang pintar-pintar itu mereka mempersiapkan plan terburuk atau plan terbaik ketika Betul. undang-undang itu bisa diganti H-1 mungkin dan lain sebagainya. Sekali lagi Kang, tidak mungkin. Iya ya. Gitu, Kang. Tapi jadi ini ya, jadi apa ya? Jadi kayak penuh ketidakpastian kalau gitu ya. Ketidakpastian. Nah, makanya itu kan yang jadi masalah kita semua, kepastian hukum, Iya. kepastian apapun, kita hidup dalam serba ketidakpastian. Dalam ketidakpastian ya. Oh. Padahal minimal kalau ada kepastian hukum sih yang lain-lain. Nah, jadi sayangnya yang dicontohin kemarin-kemarin kan nggak begitu. Jadi kita khawatir terus Masih ada bawaannya. itu ya, Jadi, kekhawatiran. tugas kita lah, teman-teman media juga saya pikir punya tugas yang sama untuk mengawasi Betul. terus dinamika politik. Iya. Tapi ini jadi agak susah juga ya kalau misalnya sekarang si pijakan hukum aja tidak pasti ya. Artinya yang mau langkah dalam beberapa hari ke depan ini apa ya? Ya tidak memberikan gairah ya kalau menurut saya itu ya. Kan seharusnya putusan MK ini bisa memberikan sebuah gairah kan ya. Seharusnya, Kang. Nah, saya mau lihat ada indikasi tidak memberikan gairahnya itu begini. Konsep yang sebelumnya sebelum ada putusan MK berjalan, misalnya begini, gabungan partai yang akan mengusung paslon untuk kepala daerah ini sudah berjalan dan mereka ternyata banyak yang tidak terganggu. Artinya tidak terganggunya begini, mereka tetap aja koalisinya tidak berubah, kemudian tidak ada paslon lain yang siap-siap gitu. Ya, kan padahal kalau dilihat dari putusan MK nomor 70 ini bisa memberikan partai atau gabungan partai non parlemen ini bisa mengusung ya dengan angka misalnya untuk suara sah 2 juta itu bisa 6,5% ya. Betul. Artinya masih memungkinkan gitu ya. Tapi kok jadi sepertinya tidak ada gairah ke sana gitu ya. Saya pikir gini Kang, semua mulai dari partai, kemudian dari para praktisi, dari kami akademisi itu kaget Kang dengan keputusan Betul, MK betul. kemarin karena kita sudah terekam bahwa MK ini ya mahkamah keluarga lah, kemudian mahkamah kakak dan lain sebagainya. Makanya melihat manuver seperti itu, saya pikir semua kaget termasuk partai-partai. Saya melihat bahwa partai-partai koalisi Kim Plus kemarin itu sudah over confidence. Sudah sangat terlalu percaya diri bahwa mereka sudah men-set ini seakan-akan udah RK menang, khusus di Jakarta ya betul. Kang. Ini RK pasti menang karena lawannya pun ya dibikin-bikin kan, Iya, Kongrekun dan lain sebagainya. Saya pikir mereka udah overconfidence dengan itu, semua kaget ketika putusan MK ini dar terus. Betul. Dan masyarakat dan akademisi sepertinya lupa bahwa di MK kan ada orang-orang yang berintegritas juga seperti Prof. Saldi Isra, kemudian Pak Soehartoyo itu juga kan orang-orang untungnya bisa menang dalam tarik-menarik kepentingan itu ya. angin segar sebenarnya buat demokrasi dan angin panas buat partai-partai karena dia harus berpikir lagi bagaimana merancang plan B, C dan lain sebagainya ya. Buktinya sekarang ketika mereka sudah percaya diri PDIP mati kutu, ternyata keluar ini mereka dekat sama Anies yang elektabilitasnya tinggi, keringat dingin. Iya, betul. Meskipun sebelumnya diragukan ya bisa nyambung chemistry antara Anies sama PDIP ini ya. Itu walaupun ya saya sih melihat dari pidato Bu Mega kemarin masih dendam kayaknya pasca 2017 yang pasca peristiwa 212 dan Ahok itu sepertinya Bu Mega pribadi masih dendam dengan Pak Anies. Cuman secara kolektif PDI sepertinya oke-oke aja sepertinya dengan Pak Anies, seperti Pak Masinton. Pak Masinton kan terang-terangan kan dipakai toa bahwa kalau misalnya Anies dipilih oleh PDIP kita kawal sampai terpilih dan lain sebagainya. Artinya dinamikanya ada di situ kan. Dan mereka seperti serius juga ya mau mendukung Aniesnya itu kesan yang dapatnya itu ya. Serius. Cuman
kalau dari saya pribadi sayang, Kang. Hmm. Artinya PDIP itu kan partai kader yang besar Betul, di samping betul. PKS, Kang. Dua partai kader yang murni, benar-benar murni menurut saya di Indonesia itu adalah PDIP dan Golkar. PKS. Oh buat saya, PKS. Kang, Oh betul PKS. betul PKS ya. Nah, dengan kekayaan kader yang hebat-hebat seperti itu, ketika PDIP mengusung Anies, saya pikir itu adalah bentuk apa ya, frustasi dari PDIP untuk melawan Jokowi. Saya melihatnya seperti itu. Bentuk rasa frustasi Iya, ya. udah, Kenapa tidak Ganjar ya yang didorong kenapa ya? nggak Ganjar, kenapa nggak Ahok, Ahok, iya. kenapa nggak Masinton, Bu? Betul, Masinton sendiri padahal ya, Di betul dapilnya betul. kan lumayan gitu. Betul betul. Gitu sih saya lihat. Jadi bentuk keputusasaan ya. Bentuk keputusasaan saya lihat kalau misalnya dia memilih Anies. Antara bentuk keputusasaan atau bentuk pragmatisme kan? iya, Karena iya. elektabilitas Anies memang sangat tinggi. Tertinggi bahkan di betul, berbagai survei. Kang sambil ini. Siap, siap. Sambil minum dulu Siap deh santai. ditampi, Kang. Kang Rendinya, Siap. itu di Jakarta. Ya. Nah, itu kira-kira efek dampak di Jawa Barat sendiri sama Kabupaten Bandung ya, karena kita di Kabupaten Bandung nih ya, itu akan seperti apa nih kalau hitungan akademisi nih? Pasca putusan MK, Kang. Batas Nah, putusan kalau MK. misalnya, saya ambil cerita teman saya dulu yang di Serang, Kang, yang di Serang. Nah, di Banten itu orang Nasdem beliau, teman-teman Nasdem Kim itu menyayangkan kenapa MK memutuskan itu, karena apa? Karena mereka ada upaya untuk menggulingkan dinasti. Oh. Airin itu kan maju lagi betul, dari dinasti Ratu Atut Iya, sama iya, gitu. Ratu Atut. Nah, sedangkan Kim Plus di situ berkoalisi untuk melawan Airin. Nah, itu temuan menarik sebenarnya dalam kajian politik. Tapi itu di Banten. Banten Itu ya. di Banten, dia dinamikanya berbeda. Nah, sedangkan di Kabupaten Bandung sekali lagi PDIP harusnya dapat angin segar sih. Harusnya dapat betul. angin segar dan harusnya ya walaupun dia bukan pemilik suara tertinggi, tapi kita nggak bisa menampik bahwa PDIP itu partai besar Betul, di betul. Kabupaten Bandung. Bahkan pernah jadi pemenang. Bahkan pernah jadi pemenang. Gitu. Nah, kemarin kan wacananya itu PDIP mau mengusung M. Lutfi ya, Kang? Lutfi ya? Iya sempat juga ya. Iya, sempat. Nah, bahkan seiring dengan pergeseran dinamika, ternyata dua calon yang berkembang besar, DS dengan Sahrul Gunawan. PDIP nggak ada tempat nih di sini. Nah, ini yang seharusnya dia jadi angin segar, maksud saya itu. PDIP harusnya bisanya pede untuk itu. Iya. Memanfaatkan celah ya dari putusan MK walaupun itu. dari segi elektabilitas PDIP harus melangkahi dulu PKB, PKS, dan Golkar di Kabupaten Bandung. Itu tiga partai yang saya pikir hegemoninya sudah cukup kuat di Kabupaten Bandung. Gitu. Tapi ya memang sih udah B1 BWK-nya sudah nyampe ke pasangan itu sih ya. Kalaupun tidak sebetulnya PDIP itu kan bisa aja misalnya dengan non parlemen digabung ya. Betul. Ada figur yang kuat di non parlemennya digabung dengan Lutfi itu bisa. Iya. M Lutfi bisa itu ya, bisa menjadikan 3 pasangan di Kabupaten Bandung ya. Ya memang tadi seperti yang Kang Rendy katakan, kalau di Jakarta itu PDIP kan kelihatannya bisa tetap memberikan jarak ya. Maksudnya dia tidak masuk ke koalisi Kim Plus itu. Sementara di Kabupaten Bandung itu masuk. Kalau di Jawa Barat sendiri gimana Kang Rendy? Jawa Barat sih saya melihatnya ya masih Kang Deddy masih jadi calon Paling kuat. Saya lihat seperti itu karena lawannya yang ramai sekarang paling Ono Surono ya Kang ya, Kang Ono sama itu Ilham Habibie. Sama Ilham Habibie. Iya. Cuman kalau kita analisa lagi, kalau kita lihat respon di sosial media aja Kang ya, meta analisis sosial media, Kang Ono itu memang banyak menarik perhatian dengan baligo-baligonya menyerupai John dan tampilannya juga ya, kefigurannya itu bagus ya kalau digambar. Tapi hanya sekedar di situ Kang. Apakah berhasil mencuri pemilih pemula? Saya pikir belum sampai ke sana karena Kang Ono itu belum menyampaikan gagasan secara buah pikirannya seperti apa ya? Belum sampai situ. Nah, kemudian Pak Ilham Habibie dia sudah mulai manuver di sosial media bikin vlog, naik push dan lain sebagainya. Terus sudah melakukan kunjungan-kunjungan sudah dia banyak. Melakukan kunjungan-kunjungan. Sebenarnya Nasdem cukup berani juga mencalonkan Pak Ilham, ditambah memang Pak Ilham punya keunggulan dari segi latar belakang pendidikan. Kemudian orang tua yang berhasil menyelamatkan reformasi. Nah, cuman
kita harus lihat juga apakah popularitas Habibie di Jawa Barat itu cukup tinggi, kemudian apakah popularitas PDIP di Jawa Barat bisa bersaing, itu yang menjadi pertanyaan lanjutan. Sedangkan pemenang legislatif kemarin di Jawa Barat kan Gerindra kan, nah otomatis masih Kang Deddy yang itu ya. Sampai sekarang ya yang cukup kuat masih Kang Deddy sih kalau saya lihat gitu. Betul. Dan memang sampai hari ini kita belum jelas ya sebetulnya sih nanti koalisinya Nasdem dengan siapa ya, jadi partai itu juga harus pendukungnya kita itu. lihat, Kang. Karena mungkin kalau Nasdem sendiri kelihatannya belum cukup ya kalau mencalonkan ya, belum cukup ini ya. Kang Randy, begini nih, kadang-kadang kita hampir di setiap pilkada ya, itu yang selalu dikedepankan itu dalam kenyataannya lebih ke pragmatis. Ya, jadi masyarakat itu mana ya nu aya duitan tidak melihat ya. Nah, dalam pandangan akademisi ya Kang Randy ya, itu seperti jadi gini, bagusnya kan tetap ya si figur itu dilihat juga apa sih yang akan dia lakukan untuk 5 tahun ke depan. Dan masyarakat ini bisa tertarik ke arah sana, itu harusnya gimana ya? Saya sih melihat sebagai ini ya Kang ya, sebagai akademisi yang bergeluti bidang kepartaian juga, partai itu harus punya peran sentral untuk melakukan edukasi politik kepada masyarakat. Saya pikir lingkaran setan ini harus diputuskan. Bagaimana masyarakat cuma mau butuh yang ada duitan, bagaimana partai yang jangan-jangan punya dosa yang secara tidak langsung membuat hal tersebut terjadi. Nah, partai itu harus bisa berkomitmen memutus mata rantai itu dengan apa? Melakukan edukasi terhadap masyarakat. Nah, sayangnya ini sebenarnya panjang kan pembahasannya Kang, karena nggak bisa kita berbicara sektoral desa saja, nggak bisa sektoral karena ini juga menyangkut dengan sistem yang dibuat secara nasional ya, bagaimana kemudian masyarakat fokus terhadap pemenuhan kebutuhan domestik, mereka jadi nggak ada waktu untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Nah, ini setting seperti ini yang kiranya menyulitkan partai juga untuk partai di daerah ya, untuk melakukan edukasi politik. Itu yang pertama Kang. Nah, yang kedua ya kita sama-sama tahu lah mahasiswa dan masyarakat jaraknya itu sangat jauh, sangat jauh. Saya melihatnya sangat jauh. Adapun irisan antara masyarakat dan mahasiswa paling kan dalam program KKN dan lain sebagainya. Sedangkan semakin mahasiswa lulus semakin berjarak dengan masyarakat. Nah, itu juga menjadi PR utama akademisi sebenarnya. Bagaimana mahasiswa harus didorong supaya lebih dekat dengan masyarakat. Itu, partai, kemudian akademisi itu punya peran sentral untuk mencerdaskan masyarakat dalam hal politik gitu sih Kang. Jadi di samping itu memang harus lebih sering mungkin ya mengkampanyekan itu ya. Dan nggak cuma nggak cuma sebulan sebelum kampanye datangnya. Nah, kebetulan saya disertasi itu meneliti tentang PKS. Nah, kenapa saya bilang partai kader yang masih jalan kaderisasinya secara konsisten itu PDIP dan PKS. PKS saja ambil contoh. PKS itu nggak cuma mau dekat pemilu kampanye, tapi mereka sejak 3 tahun, 5 tahun, bahkan setelah Pilpres mereka langsung masuk lagi ke masyarakat, mengadakan pengajian, memberikan bantuan sembako, itu rutin stagnan jalan, konsisten. Betul. Nah, ya saya terserahlah ada yang kontra dengan atau curiga dengan Islamisme PKS dan lain sebagainya, tapi kalau kita lihat dari kacamata kaderisasi atau militansi kader, PKS itu sudah cukup baik di samping PDI Perjuangan. Betul. Nggak ada salahnya kok partai lain juga mencontoh yang dilakukan oleh sistem pengkaderannya itu ya. Dan pasarnya jelas Islam PKS. Betul. Masyarakat Sunda kan kalau yang Islam gitu seneng. Makanya kencang. Nah, partai lain harus mencari rubrik lain yang kiranya menggugah interest masyarakat apa gitu. Itu Kang, nah makanya saya apresiasi berlebih lah kepada dua partai tersebut ya. Oke, sekarang PKB besar di Kabupaten Bandung. Cuman kan mereka hanya mengandalkan figur Haji Cucu, kemudian juga Dadang Supriyatna sekarang. Apakah konsolidasinya panjang? Ya itu yang masih debatable. Tapi secara nasional juga kalau PKB sih kalau nggak salah bagus juga ya. Bagus PKB. Cuman apakah itu karena figur Muhaimin Iskandar gitu ya? Apakah itu berlangsung lama? Itu yang menjadi pertanyaan. Iya. Yang apa? Karena memang tarik menarik sekarang ada dinamika lagi PKB berantem sama NU. Itu kan secara nggak langsung di akar rumput berpengaruh. Kenapa nih PKB kayak gini? Apakah bisa berpengaruh kepada
penurunan elektabilitas bisa jadi. Bisa Nah, jadi kita ya nggak tahu nih seperti. makanya ke depan kayak gimana. Nah, dari urusan kaderisasi yang konsisten ya 2 partai itu saja. Hmm, Sejauh ini yang iya menurut iya saya jalan gitu. betul. Tapi bisa seperti ini mungkin Kang Randy ya. Mungkin secara nasional belum terbangun ya sistem pengkaderan, Ya, misalnya dalam sebuah partai. betul. Tapi di daerah misalnya mereka bagus menciptakan sistem pengkaderan, bisa aja seperti itu sebetulnya Iya, ya. iya, Atau misalnya berangkat dulu, ini bisa jadi inspirasi secara wilayah, provinsi dan bisa secara nasional ya. Iya. Mungkin tidak seperti itu. Mungkin saja Kang. Malah yang lebih ideal tuh Mau- holistik. Oh, maksud saya begini, karena kan tadi seperti Kang Randy katakan, terpengaruh juga oleh sistem yang secara nasional. Iya, betul. Nah, ketika parpol di daerah itu melakukan itu mungkin tidak gitu, karena kan dia terpengaruh juga oleh sistem secara nasional Ya, gitu. itu tadi tergantung komitmen partai untuk Oh, memutus betul. mata rantai lingkaran setan tadi. Kalau misalnya mereka mau, ya sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman kan permasalahannya kita sama-sama tahu bahwa partai politik itu kan sebuah kendaraan yang sangat-sangat pragmatis, menyangkut elektabilitas dan lain sebagainya. Nah, sayangnya budaya itu yang terus-terusan dijalankan. Nah, itu yang saya pikir sulit kalau Sulit, misalnya ya. masih seperti itu, Kang. Perlu ada komitmen bersama terkait pendewasaan politik, dalam tubuh partai politik. Saya pikir seperti itu. Kang, sekarang kembali lagi ke figuran ya Kang ya, karena kan pilkada itu mau tidak mau yang lebih di ini kan figur ya. Figur, betul. Nah, untuk Jawa Barat ini figur yang seperti apa sebetulnya ya? Kalau lihat di dalam masalah sosial ekonomi yang ada di Jawa Barat gitu kan, termasuk pendidikan kesehatan gitu ya. Saya pikir gini Kang, Jawa Barat itu kompleks. Iya, Selain iya, karena iya. memang penduduk yang terbanyak di Indonesia, utara dan selatan itu warna Beda ya. sosiologinya beda. Kemudian di daerah tengah juga beda. Nah, artinya kalau menggeneralisir Jawa Barat butuh figur yang seperti apa untuk bisa menanggulangi semuanya cukup repot juga, Kang. Nah, tapi saya melihat sebenarnya kebutuhan utama dari Jawa Barat itu yang pertama yang paling utama adalah bagaimana komitmen terhadap, saya orang pendidikan sih kan. Iya, Jadi iya. pendidikan juga seharusnya menjadi sorotan utama. Karena apa? Sumber daya alam kita sudah cukup oke, betul. tinggal pemanfaatannya aja yang seperti apa. Kemudian beberapa kali kita itu dapat gubernur itu mulai dari Kang Aher, kemudian Pak Dani ya, Dani Setiawan ya dulu ya. Sebelumnya Sebelumnya Dani Setiawan, betul. Kemudian juga ada Kang Emil. Nah, pembangunan stagnan, Kang. Nah, saya pikir perlu ada pemimpin yang progresif dalam aspek pembangunan. Perlu ada kalau dekat dengan rakyat, saya nggak meragukan lah Ridwan Kamil dekat dengan rakyat betul, lah. betul. Sosial medianya kurang apa. Cuman apakah selesai sampai di situ? Kan belum. Kang. Belum, betul. Tingkat kemiskinan masih tinggi. Kemudian juga pembangunan transportasi umum sih, saya pikir. Nah, itu yang paling saya pikir gubernur dan wali kota dan bupati itu harus punya komitmen penuh terhadap Bersama ya. transportasi umum. Itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kan masalah Jawa Barat tuh macet. Betul. Ya, Kota Bandung macet, Bekasi macet, Bogor macet. Betul. Ya apalagi transportasi umum kan harusnya. Prioritas ya, salah satu prioritasnya ya. Itu sebenarnya yang harusnya menjadi pemimpin yang mau komit terhadap transportasi umum dan pendidikan. Transportasi umum, tapi mungkin masalah infrastruktur juga ya, infrastruktur untuk mengatasi banjir ya. Iya. Gitu ya. Betul. Soalnya dulu kan kayak di Kabupaten Bandung, Aher pernah menjanjikan ya dengan dana yang ini kan berapa triliun masalah banjir bisa diselesaikan. Ternyata kan sampai sekarang ya, termasuk Kang Emil. Bahkan pernah ada tuh calon gubernur yang waktu pencalonannya sampai mengatakan air Citarum nanti bisa bersih, bisa langsung diminum. Jadi itu aja ya, kelihatannya sampai sekarang belum ada figur yang bisa menyelesaikan masalah itu ya. Itu dulu deh, nah, baru kita ngomong yang lain-lain gitu kan. Janji mah gampang, yang enak janji mah. Cuman itu dulu deh, hal elementer seperti itu dulu deh. Betul. Nah, Kang, kalau dari sisi pendidikan, ya kira-kira problematikanya seperti apa nih Kang yang prioritas harus diatasi masalah pendidikan? Pertama, Kang, aduh ini masalah yang sangat rumit untuk didiskusikan. Cuman kita tarik di awal dulu aja deh, di pusat dulu aja deh. Kurikulum Merdeka Belajar ini saya pikir harus dievaluasi besar-besaran, Kang. Karena apa? Karena guru udah nggak punya waktu lagi untuk melakukan kreasi-kreasi karena disibukkan dengan administrasi. Dosen betul. sama, Kang. Harus mengisi hal-hal yang online upload dan lain sebagainya. Sedangkan kemudian interaksi dengan
siswa Betul. dengan murid itu semakin sedikit. Nah, itu Sedikit, yang ya. repot. Itu yang pertama yang harus disoroti. Kayaknya Merdeka Belajar ini harus disoroti besar-besaran. Ditambah kesejahteraan pendidik. Lebih ini lagi ya, repot lagi ya. Kita kalau masuk ke dalam tuh ke Kabupaten Bandung ke SD honorer 300.000 juga masih ada, Kang. Nah, itu yang seharusnya menjadi Iya. negara-negara maju di Eropa Utara seperti Finlandia dan Swedia, itu guru itu adalah profesi yang paling besar gajinya karena mereka memperhatikan bagaimana sumber daya manusia itu Betul. penting. Dan untuk menjadi guru itu nggak cuma dari universitas abal-abal tapi harus universitas top. Negara lain punya komitmen dan punya kesadaran, punya awareness untuk itu. Nah, sedangkan di kita, boro-boro gaji guru dibayar gede kan, malah dikerjain terus-menerus dengan tambahan-tambahan beban kerja yang kerja, aneh-aneh. ya. Nah, ini nih Kang yang harusnya menjadi sorotan dan harusnya menjadi evaluasi besar-besaran. Nggak bisa kita kayak gini terus. Iya. Sekarang kita ngejar apa? Ngejar anak yang outputnya kreatif, anak yang kemudian berinovatif. Berapa sih perbandingannya? Iya. Kan pada akhirnya orang-orang yang berhasil membuat e-commerce bagus adalah lulusan luar yang beruntung dapat beasiswa. Iya. Dapat beasiswa juga karena jaringannya luas. Tes TOEFL memang murah, Mahal, betul, IELTS betul. mahal. Jadi cuma segmented pula pada akhirnya orang-orang dapat beasiswa. Yang miskin gimana? Di kampung terus ngajar sampai mabuk gitu. Sampai teler itu guru-guru itu. Makanya kesian. Nggak bisa kita ngebiarin hal-hal kayak gini dan perlu sebenarnya ada pemimpin yang masuk untuk kalau revolusi itu terlalu kasar ya, atau mereformasi lah sistem pendidikan. Dan lagi, perlu dibedakan bahwa Kementerian Pendidikan itu sebenarnya nggak masuk Kang dalam SD, SMP, dan SMA karena memang itu kan dikelola oleh provinsi dan kabupaten. Nah, sebenarnya ini juga harus ada kesamaan persepsi dulu untuk melaksanakan kurikulum ini. Jangan pusat bilang apa, mau nggak mau provinsi dan kabupaten harus menjalankan ini secara mutlak. Mahal, teler semua pada akhirnya guru-guru gitu. Yang kesian yang honorer-honorer ini pada akhirnya dikerjain bisa-bisa. Banyak Kang yang harus dibahas kalau urusan pendidikan ini. Tapi yang kalau dibilang garis besarnya mungkin daripada prasarana lebih ke kesejahteraan aja dulu yang harus didorong ya. Kesejahteraan yang utama ya harus berimbang sih Kang dengan prasarana. Prasarana juga ya, memang prasarana juga sangat tertinggal juga ya. Betul, itu juga. Harus disampaikan ya. Iya. Repot, oke. Jadi tidak cukup dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Iya betul, dikira jadi pemimpin tenak. Enggak, banyak tanggungannya kan. Iya. Tanggung jawabnya besar, makanya kalau buat saya kalau orang mikir kayaknya mikir 2 kali deh nyalonin jadi pemimpin tuh karena banyak yang harus diurus, hisabnya lama lagi di akhir. Gitu kan. Iya. Kang Randy, Ya. terus gini Kang Randy tadi ya yang kaitan dengan kesejahteraan atau ekonomi ya. Sekarang juga kan kelihatannya ada kecenderungan dalam sisi ekonomi ya. Kalau dulu orang beres kuliah jadi apa untuk kesejahteraannya. Sekarang itu anak-anak muda lebih senang misalnya jadi YouTuber jadi apa gitu ya. Betul. Tapi selama ini tuh kelihatannya belum terakomodir, maksudnya belum ada program yang secara khusus ini para lulusan ini benar-benar diberdayakan kalau misalnya mereka mau mempush di sana di digital marketing misalnya Kang ya. Itu mungkin ada kawasan-kawasan home industry yang memang itu menjadi produsennya. Kemudian ada yang bagian-bagian marketingnya ya. Pernah ada cuma satu desa kalau tidak salah di Cirebon. Itu si desanya ini mensupport untuk iklan, untuk apa gitu. Sehingga pemuda di sana itu banyak yang punya penghasilan sampai 20 juta, 30 juta dalam 1 bulan. Nah, kalau menurut Kang Randy ini untuk di sektor ekonomi ya, kira-kira hal-hal apa aja yang bisa di-push supaya tingkat kesejahteraan itu berdampak ya? Atau mungkin tidak, misalnya pengajar itu sambil punya profesi lain, karena kan mau tidak mau mereka itu orang-orang pintar sebetulnya sih yang belum digunakan semua mungkin ya kepintarannya itu. Ya. Gini Kang, kalau saya lihat case di Kabupaten Bandung aja Kang ya. Sebenarnya lulusan-lulusan sarjana itu kalau misalnya mereka mau pulang kampung untuk membesarkan kampungnya masing-masing dan mereka mampu menuangkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari di kampungnya masing-masing dan kemudian desa-desa yang kalau kata Bung Hatta itu Indonesia akan terang oleh lilin-lilin di desa bukan lampu di Jakarta.
Nah, ketika semua sinkron, ketika ilmu tertuang di desa-desa terluar, seharusnya ekonomi itu bisa terbangun dengan baik. Contohnya apa? Desa wisata, Kang. Desa wisata itu seharusnya menjadi percontohan bagaimana akademisi, swasta, dan Berpadu di sana dan ya. pemerintah itu berpadu di sana. Dan semuanya kan diikat oleh ilmu, Betul, betul. oleh ilmu yang dipelajari di sekolah. Nah, harusnya mereka bisa menuangkannya di situ, dan harusnya pemerintah juga bisa mengakomodir itu Iya, sih. Bagaimana desa memberikan beasiswa Betul, kepada betul. penduduk desanya, kemudian harus kembali ke desa dan membesarkan desa. Sebenarnya hal-hal elementer seperti itu yang seharusnya menjadi sorotan. Selain menempatkan secara sektoral, setelah lulus magang di mana, magang di mana. betul. Yang dilakukan sekarang kan gitu oleh pusat. Betul, betul. Bagaimana ketika lulus atau bahkan sebelum lulus lewat kurikulum Merdeka Belajar harus internship di sini, internship ini di sini. Saya pikir itu terlalu cepat. Kenapa terlalu cepat? Ya mahasiswa jadi nggak ada waktu untuk memikirkan negara kan? Karena ini makanya saya lihat mahasiswa kemarin lesu-lesu urusan pemerintah yang dinamis ini, ya saya pikir itu mahasiswa Karena awal disibukkan oleh itu ya. itu mahasiswa awal sibuk nyari UKT, uang buat UKT mahal. Semester pertengahan sibuk untuk internship, magang. Udah lulus harus publikasi, sibuk kan? Betul, betul. Apakah kemudian ketika lulus dia bisa berguna untuk masyarakat Belum sekitar? tentu lagi. Pada akhirnya Betul, belum tentu kan, betul. karena dia seperti teralienasi kan. Kalau teori Marx itu kan, bagaimana dia terus-terusan fokus ke satu hal, dia lupa bahwa sekelilingnya itu ada kehidupan. Nah itu sayangnya yang saya temukan di lapangan banyak. Seperti itu ya. Aduh, itu PR tuh untuk para kandidat yang akan terjun ke ajang kontestasi pilkada ya. Kan nggak cuma dapat tunjangan, disetirin ke sana ke sini, cuit-cuit kan, itu cuma sekecil-sekecilnya hak lah. Betul. Ada kewajiban yang kemudian harus diselesaikan, dan banyak banget PR-nya Jawa Barat. Dan semoga amanah lah pemimpin berikutnya. Kalau dipetakan kira-kira ada nggak gambaran Kang? Apa? Kalau dipetakan misalnya ini nih tantangan prioritas seperti apa gitu yang harus dikerjakan oleh calon gubernur ke depan termasuk ke kepala daerah. Kalau susah juga ya? misalnya dipetakan susah juga Susah kan, juga karena ya? memang terlalu kompleks dan rumit masalah di Jawa Barat ini. Cuman ya tadi kembali ke yang tadi kan, saya pikir gubernur baru itu harus mau membuat terobosan-terobosan. Gini Kang, saya ambil contoh misalnya banyak pemimpin nggak mau membangun flyover misalnya. Karena apa? Karena proses pembangunan flyover itu lama. Betul. Ketika flyover selesai 5 tahun misalnya, dia selesai dan belum tentu terpilih. Takutnya masyarakat kesal sama dia gara-gara macet. Iya. Artinya apa? Kepala daerah itu takut untuk membuat inovasi-inovasi seperti itu. Iya. Ya kan? Nah, perlu ada pemimpin yang masa bodoh deh nggak kepilih lagi. Yang penting dia memberikan legacy terhadap apa yang mereka pimpin. Nah, sayangnya saya belum nemu nih untuk kira-kira pemimpin yang mau seperti itu seperti apa. Karena ya memerintah itu nggak, ya memang terlalu singkat Kang buat saya. Kalau misalnya 5 tahun. 10 tahun atau 5 tahun itu ya. Itu terlalu singkat. Cuman ya wayahna ya Kang. Wayahna ketika dia membangun jembatan, ketika dia membangun flyover, dia harus niatnya harus benar dulu deh. Kalau misalnya niatnya elektabilitas ya nggak akan mau. Susah ya, betul. Pasti susah-susah gitu. Iya ya, makanya kemarin Kang Aher itu lebih di periode kedua ya membangun BIJB itu ya, Badan Internasional Jawa Barat itu ya. Karena khawatir ya. Beres, gitu. Walaupun itu sebetulnya beres sih bandaranya sih, cuma menghidupkannya ini sampai sekarang yang masih sulit ya. Tapi betul ya, kelihatannya tadi kalau misalnya para kontestan pilkada ini lebih prioritas tadi misalnya flyover ya, karena memang itu permasalahan utama yang dihadapi masyarakat kelihatannya, seperti Bojong Soang atau misalnya daerah-daerah lain termasuk di Bogor atau di Bekasi. Ini jadi prioritas misalnya ya, cuma mungkin hitungannya aja ya. Jadi hitungnya itu jangan terlalu long term mungkin ya. Bisa tidak misalnya dalam 3 tahun itu selesai. Ya, jangan sampai misalnya ini selesainya bisa sampai di atas 5 tahun. Ya, Kang gitu. Dan gini Kang, aduh gimana ya, kalau berbicara di Indonesia itu kan
dinamika tender dan lain-lainnya, tahulah Akang sendiri kan iya, bagaimana. iya. Kalau cepat kualitasnya jadi jelek, kalau ini. Nah, jadi nggak cuma komitmen harus mau mengorbankan elektabilitas, tapi komitmen bagaimana menguasai pembangunan itu sendiri. Iya, iya, Itu iya. yang belum dimiliki oleh pemimpin-pemimpin sekarang. Betul. Pemimpin sekarang kan cuma nargetin 3 tahun harus beres, nggak mau tahu. Betul, betul. Tapi apakah kemudian 3 tahun setelahnya awet? Itu yang kemudian yang menjadi permasalahan. Nah, seperti Pak Jokowi sekarang kan, gencar bangun ini, gencar bangun ini, gencar bangun ini, berapa lama selesainya? Iya. Apakah durability-nya bagus kan belum tentu. Belum tentu, betul ya. Tentu. Nah, Kayak itu ya. pemimpin juga harus mau. Pemimpin yang tepat buat saya itu adalah pemimpin yang bahkan tahu jumlah baut yang ada di pipa terdalam di tengah wilayahnya. Nah, saya pikir ketika pemimpin sudah berkomitmen ke situ, Betul. dia nggak usah khawatir sebenarnya untuk nggak kepilih, kecuali nakal ya partainya, kemudian sistemnya diotak-atik ya, baru boleh khawatir. Tapi kalau misalnya sistemnya masih aman, dia harusnya nggak usah takut untuk itu, karena masyarakat juga menilai. Pandai ya menilai sebetulnya masyarakat juga ya. Masyarakat, iya betul. Jadi bisa aja si masyarakat ini uangnya diambil tapi milihnya tetap aja ke pemimpin yang dianggap bagus. Harusnya. Kalau ngomong-ngomong soal itu kan, nah saya sempat riset tentang hal itu, bukan riset Money sih. politik. Maksudnya observasi kecil-kecilan. Betul. Ternyata itu ada kaitannya juga dengan kultur kan. Iya. Di desa-desa di Kertasari yang saya teliti, ketika saya wawancara, kenapa ibu tuh dikasih uang sama politisi, kenapa nggak milih calon lain? Ternyata kultur masyarakat di desa itu, kalau ada orang yang ngasih, kita harus balas ngasih. Oh, iya. Akang pernah lihat nggak orang desa kalau misalnya? Iya, rata-rata lebih jujur dan lebih bisa berkomitmen kalau ya. Kalau misalnya orang desa tuh tetangganya ngasih apa kan, mau nggak mau dia mengusahakan untuk ngebalas ya, nah, betul. itu yang kemudian kepake kan termasuk dalam money politik ini. Ketika ada calon ngasih, ada rasa bersalah dalam diri masyarakat. Kalau tidak memilih yang memberi itu ya. Jahatnya politisi kita memanfaatkan kepolosan orang-orang desa gitu kan. Oh itu ada kaitan dengan ini ya. Dan kultur juga. Iya, Apalagi kultur di mana masyarakat desanya gotong royongnya bagus dan lain sebagainya. Apalagi yang ngasihnya orang situ, wow, susah ditolak. Jadi oleh orang politisi malah kalau terbaca, ini jalan masuk yang paling mudah ya. Kalau nggak berpikir panjang dan orientasinya elektabilitas ya. Betul. Cuman kesian masyarakat nggak akan naik-naik kalau misalnya sistem gitu terus yang dipakai. Yang dibangun nih. Nah Kang, tadi itu kita bicara lebih Jawa Barat ya. Untuk kabupaten dan kota sendiri ya, misalnya kalau kita melihat permasalahan di kota Bandung sama kabupaten Bandung seperti apa Kang? Kang Randy? Masalah, kalau saya lihat kabupaten Bandung dulu aja ya, kalau tempat kita bersama tinggal. Banjir ini belum beres-beres. Masalah banjir ya. Masalah banjir belum beres-beres. Masalah keamanan belum selesai-selesai. Betul. Masalah transportasi publik pun belum selesai-selesai. Betul. Jadi kebutuhan untuk infrastruktur juga ya akhirnya ya. Infrastruktur pada akhirnya penting-penting juga, mengingat geliat ekonomi di kabupaten saya pikir cukup tinggi bagus juga. Ya? Cukup bagus juga. Mobilisasi masyarakat untuk bekerja dan lain sebagainya itu sangat luar biasa. Akang coba deh di musim penghujan, kalau hujan lagi banjir, Lebet itu lihat macetnya kayak gimana. Orang kerja kan, orang perputaran ekonomi itu kencang di sini. Betul. Nah makanya kalau ini nggak diberesin kayak banjir aja kan. Contoh di Cidawolong. Betul. Kapan beresnya kan nggak berhenti. Tapi apakah orang-orang berhenti lewat situ? Nggak bisa kan. Karena itu jalan utama. Nah sayangnya, ini menarik nih penelitian skripsi mahasiswa saya kan, dia neliti tentang banjir di Cidawolong. Nah ternyata pemerintah tuh saling lempar. Kabupaten bilang bahwa ini jalur provinsi ya, sedangkan provinsi bilang itu wilayah Kabupaten Bandung banjirnya, silakan beresin banjirnya baru kita apalah itu. Artinya kan kalau terus-terusan seperti ini repot. Akan susah juga masyarakat yang jadi korban ya. Cuman banjir Kabupaten Bandung, ampun-ampunan kan buat saya itu yang sepertinya harusnya masuk dalam agenda utama skala prioritas calon bupati kita sekarang. Betul. Kalau kota mah Kang macet udah nggak bisa diperdebatkan lah, siapa juga pasti pasti setuju lah bahwa Bandung itu macetnya plus Cimahinya itu macetnya. Tapi kota Bandung ini ada yang pernah ada pernyataan yang pernah menarik buat saya Kang Randy. Ya, dia itu salah seorang pejabat lah, bahkan pernah menjadi kandidat untuk pilkada di daerah lain.
Dia mengatakan begini ke saya, Kang. Macet itu, kata dia ya, itu promosi yang paling murah untuk sebuah daerah. Ya, promosi wisata yang paling murah untuk sebuah daerah. Orang pada melihat Bandung itu kemana-mana, ya, karena kan dari kemacetan itu akhirnya jadi berita kemana-mana, kata dia itu ya. Itu dalam persepsi salah seorang pejabat di Kota Bandung seperti itu, kan. Kalau saya ngelihat teman saya yang Jakarta kan, melihat fenomena macet malah ya Bandung cuma kunjunganan sekali hungkul. Kunjungan sekali hungkul karena nggak pernah tuh saya dengar wisatawan melihat macet. Wah, menarik nih Bandung. Ayo kita datang rame-rame, kita tambah macetnya. Nggak mungkin kan. Yang ada malah ketika macet orang jadi berpikir dua kali. Teman saya itu di berbagai daerah kan, ketika datang ke Bandung, dia kan pasti larinya ke Lembang. Betul. Lembang itu kan macetnya kan dari UPI aja udah macet. Dia nggak mau lagi datang ke Bandung. Bahkan dia keheranan nih, kenapa sih orang pada main ke Bandung, emang apa enaknya macet-macetan dan sebagainya. Saya berani bantah deh argumen itu bahwa macet itu jadi daya tarik. Saya pikir enggak juga ya. Enggak kan. Iya. Memang kalau dikaitkan tadi jadi ini sekali ya. Iya. Ketika Lembang seperti itu, mungkin akses tol ke Ciwidey itu kalau dibangun oleh kepala daerah di Bandung ya akan sangat luar biasa ya. Saya malah pengennya tuh jalur kereta kan. Kalau jalur Dihidupkan lagi berarti ya. Itu pasti sangat bagus-bagus sekali karena memang kereta itu selain selain murah, kemudian juga jalurnya itu sudah ada. Betul. Saya pikir itu merupakan alternatif yang paling baik. Hanya saja kita harus memikirkan ulang bagaimana pembebasan lahan dan sebagainya. Karena jalur-jalur lama itu kan sekarang udah jadi pemukiman. Iya, betul. Pamengpeuk dari Kordon sampai Pamengpeuk itu kan warga udah bikin rumah, walaupun bisa aja ya PT KAI menggusur semuanya karena itu tanah PT KAI, tapi kan kita harus lihat dari sisi humanisme, sosial dan lain sebagainya gitu. Saya sih prioritasnya jalur kereta karena itu lebih friendly lah untuk wisatawan gitu. Betul. Kalau tol itu kan memang cepat, tapi kan ya tol nggak gratis. Dan lagi memang kan tol yang dibangun sekarang mahal dan lain sebagainya. Tapi itu juga bagus kok jadi salah satu alternatif. Jadi kalau kereta itu lebih terjangkau ya, lebih banyak masyarakat yang akan bisa memanfaatkan itu ya. Betul. Coba walaupun sekarang tol sudah ada, kemudian Gojek sudah ada, tapi kereta antar kota dari Cicalengka sampai Padalarang tuh nggak pernah sepi kan? Rame terus kalau aku perhatiin. Di setiap jam jalan tuh penuh terus karena masyarakat tuh nggak pernah luntur kok animonya ke kereta gitu. KRD itu ya? KRD itu kan, nah makanya saya pikir kalau dibuka tuh jalurnya sampai Ciwidey, wah itu enak banget wisatawan. Kereta wisata ya, KRD Soreang Ciwidey. Kan enak tuh, daya jualnya juga tinggi. Betul. Nah, sekali lagi, siapa yang mau berkomitmen ke sana? Ke sana ya. Itu bisa jadi PR tuh untuk kontestan. Kang Randy, bagian akhir nih dari obrolan kita siang ini ya. Siap. Mungkin ada hal-hal penting yang tadi ya dari judul kita itu yang ingin Kang Randy sampaikan baik untuk partai maupun untuk masyarakat pemilih setelah adanya putusan MK ini. Silakan. Untuk teman-teman parpol, saya pikir parpol itu harus berani. Saya ulang yang tadi, parpol harus berani memutus mata rantai demi peningkatan kesadaran politik masyarakat. Politik bukan makanan partai politik saja, tapi politik juga adalah makanan publik. Publik punya hak dalam politik, sehingga partai politik itu punya peran penting dalam mengedukasi masyarakat terkait politik yang sehat itu seperti apa. Etika, moral dalam politik itu nggak kalah penting dari bagaimana pencapaian tujuan. Jadi saya pikir partai politik harus bersama, harus komitmen untuk memutus mata rantai patologi-patologi yang sering dilakukan oleh pendahulu sebelumnya. Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, semua punya potensi yang sama, semua punya potensi yang besar. Sayang kalau potensi ini terbuang hanya karena nafsu sesaat, politik pragmatis. Saya pikir itu kan bisa saya sampaikan. Waduh, terima kasih sekali Kang Randy. Semoga apa yang disampaikan oleh Kang Randy ini benar-benar ya bisa menjadi inspirasi ya. Baik bagi pemain politik di Kabupaten Bandung maupun untuk masyarakat. Baik, kebetulan Kang Randy ini di acara podcast kita siang ini kita ada sponsor juga ya dari Dr. Devinsus gitu. Nah, untuk narasumber yang
hebat. Ada gift dari sponsor Kang Randy ya. Makasih. Mudah-mudahan ini diterima dan cocok. Ya. Ya. Kebetulan ini kualitas sepatunya luar biasa. Ini kulitnya asli Kang Randy. Siap. Dibuat dari produk yang memang sudah sangat berpengalaman si produsennya ini ya. Pemasarannya ini sudah menasional bahkan ke luar negeri. Ditambi Kang Randy? Siap, ditampi Kang, hatur nuhun pisan Mohon. pada Akang Visi News dan juga Dr. Devin. Semoga sukses bisnisnya, Amin. lancar medianya, Amin, semakin amin. besar, Amin, semakin amin. jaya. Ya, semoga sepatunya juga dipakai beraktivitas oleh Kang Randy Pasti. menjadi lebih berkah dan lebih bermanfaat. Amin. Ya. Makasih Kang. Kita tutup sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.